Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengaturan pengintegrasian karakter dalam manajemen peserta didik. Kami beranggotakan 1. Saya Teresma Tristia Pangesti, 2. Usfatul Kasanah, 3. Wahyu Oktodi, 4. Wahyu Retno, dan 5. Yulia Putri. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik, nilai-nilai pembentuk karakter dalam manajemen peserta didik, proses pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik, dan terakhir strategi pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik. 1. Pendidikan karakter. Menurut Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Menurut John W. Saintrop, karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Saya Usfatul Hasanah akan menjelaskan mengenai tujuan dari pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan karakter yang pertama yaitu mengembangkan potensi efektif peserta didik, yang kedua mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji, yang ketiga menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik, yang keempat mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, serta berwawasan luas. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, dan penuh kreativitas. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai fungsi dari pengintegrasian pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berhati-hati, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Dan yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan. Secara khusus, Direktorat Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama, yaitu pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran, berhati, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua yaitu perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia yang bersifat negatif dan memperkuat peran satuan pendidikan, masyarakat, keluarga, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi manusia. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyaringan. Pendidikan karakter bangsa berfungsi menilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat. Media pendidikan karakter. Media pendidikan karakter yaitu yang pertama pada keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Kusuma dalam Aini Shifa tahun 2014 mengajukan 5 metode pendidikan karakter dalam penerapan di lembaga sekolah, yaitu yang pertama mengajarkan. Mengajarkan karakter berarti memberikan pemahaman pada peserta didik tentang struktur nilai tertentu, keutamaan dan maslahatnya. Yang kedua, sebagai keteladanan, menempati posisi paling penting. Guru harus terlebih dahulu memiliki karakter uang hendak diajarkan, peserta didik akan meniru apa yang dilakukan. Yang ketiga, menentukan prioritas. Penentuan prioritas yang jelas harus ditentukan agar proses evaluasi atas berhasil tidak pendidikan karakter sehingga dapat lebih jelas. Dan yang keempat yaitu praktis prioritas. Praktis prioritas adalah bukti dilaksanakannya prioritas karakter lembaga tersebut. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi disebut proses bercermin memantutkan diri pada peristiwa atau konsep yang telah teralami. Selanjutnya adalah nilai-nilai pembentuk karakter dalam manajemen peserta didik. Dalam Kemdiknas tahun 2010, dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, mengidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama religius,
jujur, toleransi, kerja keras, disiplin, dan kreatif. Kemudian mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menghargai prestasi. Selanjutnya bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah proses pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, penerapan metode belajar dengan melibatkan partisipasi keaktifan dari peserta didik. Yang kedua, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan, dan menggunakan metode pengajaran dengan memperhatikan kelebihan serta kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut E. Mulyasa dalam Atika 2014, terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, antara lain, yang pertama adalah model pembelajaran dengan pembiasaan, yaitu model pembelajaran dengan melakukan suatu kegiatan yang sengaja diulang agar tercipta kebiasaan. Dan yang kedua, model pembelajaran dengan keteladanan. Dalam model ini, guru diharapkan memberikan contoh yang dapat digunakan peserta didik sebagai teladan yang patut ditiru. Yang ketiga, model pembelajaran dengan kedisiplinan. Model ini mengacu pada pembiasaan untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, model pembelajaran dengan CTL. Pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada keterkaitan dari pembelajaran yang diberikan dengan kehidupan dari peserta didik. Yang kelima, model pembelajaran dengan bermain peran. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada imajinasi dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran partisipatif, yaitu model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses kerjasama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nurjaya Ningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik. Menurut Kemdiknas tahun 2011 strategi pendidikan karakter terbagi menjadi 3 level, yaitu 1. Strategi di tingkat Kemdikbud yang meliputi A. Melalui stream top down, B. Melalui stream bottom up, C. Melalui revitalisasi program, D. Melalui integrasi 3 pendekatan, top down, bottom up, dan merevitalisasi. Melalui stream top down, pemerintah dalam stream ini menggunakan 5 strategi, yaitu sosialisasi, pengembangan regulasi, pengembang kapasitas, implementasi dan kerjasama, monitoring dan evaluasi. Melalui stream bottom up, pembangunan pada stream ini diharapkan dari inisiatif yang datang dari satu pendidikan. Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada sekolah yang telah melaksanakan pendidikan karakter sesuai ciri khas sekolah tersebut. Melalui revitalisasi program, sekolah dalam hal ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Integrasi 3 pendekatan, ketiga jalur atau tingkat yang lebih bersifat intervensi, bottom up yang lebih bersifat penggalian atau best practice dan habituasi, serta revitalisasi program kegiatan yang sudah ada bersifat pemberdayaan. 2. Strategi di tingkat daerah yang meliputi A. Penyusunan perangkat kebijakan di tingkat kabupaten atau kota, B. Penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan, C. Memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten atau kota melalui dinas pendidikan, D. Dukungan sarana dan prasarana dan pembiayaan. Penyusunan kebijakan di tingkat kabupaten atau kota. Untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter di tingkat suatu pendidikan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah. Penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan. Penyesuaian dan penambahan baik indikator maupun nilai itu sendiri berdasarkan kekhasan daerah. Memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum melalui dinas pendidikan. Pembinaan persekolahan untuk pendidikan karakter yang bersumber nilai-nilai yang diprioritaskan sebaiknya dilakukan terencana dan terprogram dalam sebuah program di dinas pendidikan. Dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Dukungan sarpras dan pembiayaan ditunjang bukan hanya oleh dinas pendidikan, tetapi juga oleh dinas lain yang terkait. Hal ini karena peserta didik tidak hanya berinteraksi di sekolah saja, namun juga di luar sekolah. Selanjutnya, nomor 3, strategi di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Yang kedua,
pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan konstekstual sebagai konsep belajar mengajar yang mencakup beberapa strategi, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, yang kedua, pembelajaran kooperatif, yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, yang keempat, pembelajaran pelayanan, yang kelima, pembelajaran berbasis kerja. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan rutin. Yang kedua, kegiatan spontan. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, pengondisian. Kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurikuler. Demi terlaksananya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dengan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Sekolah dalam kegiatan ini dapat mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat, sehingga keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.